UI sama UX-nya. Kemarin beberapa dari kalian untuk case study-nya, untuk menggambarkan proses flow-nya sudah saya kasih feedback ya. Beberapa ada yang sudah oke dan sudah bagus, beberapa ada yang mungkin masih kurang lengkap gitu kan, nanti bisa teman-teman lengkapi lagi untuk apa namanya kedepannya. Kemarin nanti habis ini yang UTS akan saya cek dan akan saya kasih feedback lagi untuk perbaikan lagi untuk teman-teman sekalian. Jadi nanti biar teman ada gambaran bahwa dalam membuat desain sistem itu kita juga harus mempertimbangkan bagaimana proses bisnis yang ada di lapangannya seperti apa, di realnya seperti apa gitu kan. Nanti sistem akan menyesuaikan, karena bagaimanapun sistem atau tools itu atau IT itu dia fokusnya untuk membantu seperti itu. Nah, nanti teman-teman sekalian, hari ini akan saya share pengantarnya, nanti akan saya share juga link yang saya share di Classroom ya, link untuk tools yang bisa digunakan untuk desain, kayak gitu. Nanti minggu depan kalian bisa mulai progres. Jadi setelah ini kalian bisa mulai coba-coba untuk mendesain bagaimana gambaran aplikasi yang kalian bayangkan atau yang kalian pengen buat gitu kan, seperti itu, sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Nanti akan saya share juga beberapa contoh template yang bisa kalian gunakan. Jadi daripada kalian bikin dari scratch ya, mungkin kesulitan dari awal, kalian bisa apa namanya gunakan template yang sudah ada juga. Nanti saya share juga banyak template yang online seperti itu. Nah nanti harapannya setelah ini kita nggak akan ada banyak pertemuan seperti ini, tapi adanya hanya kalian share progress ke saya seperti itu. Hanya share progress saja. Nanti tiap minggunya akan saya kasih feedback seperti itu. Sehingga nanti harapannya ketika UAS itu kalian sudah jadi apa namanya gambaran bentuk prototype ya, atau desain dari aplikasinya seperti itu. Kalian ada yang mungkin bisa buat aplikasinya beneran, misalnya sudah Pak saya bisa buatkan sekarang Pak webnya Pak sudah jadi, misalnya tinggal di hosting sudah berbaca di web gitu. Jadi bukan desain lagi, wah itu Pak akan lebih bagus lagi. Tapi saya tidak memaksa ke sana karena fokusnya teman-teman di sini adalah bagaimana bisa membantu mendesain sistem informasi ataupun IT yang bisa membantu proses pengelolaan atau manajemen di sebuah organisasi, utamanya di UMKM. Ya gitu. Jadi kan sebenarnya goalnya itu teman-teman. Jadi kalian misalkan jadi manajer gitu ya, ketika lulus kalian butuh IT apa gitu, kalian gak dibujui sampai programmermu kan. Pak, sistem ini aja Pak bagus loh, iki sistemnya iso ndukung proses bisnis yang mana nah, gitu kan. Ini nanti bagaimana kira-kira sistemnya, bagaimana jalannya, flow-nya. Nah, gitu. Kalian minimal sudah dapat gambaran. Ini nanti mensupport di proses mana, nanti bagaimana itunya dan seterusnya. Itu ya. Nah, saya share dulu. Ini akan saya share ke kalian bagaimana konsep ataupun prinsip terkait dengan UI atau UX. UI itu adalah user interface, teman-teman. Dan UX adalah user experience. Saya share dulu. Bedanya apa Pak UI dengan UX? UI itu adalah tampilan dalam suatu sistem ataupun aplikasi itu ataupun software. UX itu adalah bagaimana pengguna atau user itu bisa merasakan atau bisa menggunakan aplikasi itu dengan baik seperti itu. Jadi misalkan kalian ada tahu mungkin bahwa Facebook sekarang tampilannya sudah berubah, nah jadi itu tuh disesuaikan. Iya, berubah Pak. Tapi lebih simpel gitu kan, kemudian icon-iconnya lebih besar. Kalau dulu kan wah, banyak menu di samping kanannya, banyak samping kiri. Sekarang coba disimplify seperti itu. Itu juga mungkin dari survei mereka bahwa ternyata user mulai bosan mungkin dengan tampilan Facebook yang ruwet kan, pakaian dan sebagainya menunya, sehingga dia coba simplifikasikan untuk bisa meningkatkan experience dari user itu sendiri. Nah, kalau mungkin teman-teman juga apa namanya perhatikan gitu kan, beberapa aplikasi yang ternama atau besar juga dia seringkali merubah tampilannya. Instagram misalkan, dulu dia icon-iconnya tebel-tebel, sekarang lebih tipis-tipis, hanya icon gambarnya garis-garis gitu aja. Dulu kan iconnya kan tebel kan berwarna gitu, sekarang enggak misalnya. Nah itu kan juga untuk meningkatkan
apa namanya user experience juga. Untuk aplikasi yang baru misalnya ada contohnya itu seperti ada perbedaan warna misalnya. Untuk tombol yes sama tombol no itu dikasih warna beda. Itu juga termasuk contoh UI sama UX. Jadi orang biar nanti aware bahwa yang yes itu yang ini loh, yang no yang ini misalnya. Itu nama gambarannya gitu. Jadi nanti harapannya kalian ketika nanti mendesain gitu kan, untuk desain kalian sudah bagus, sudah berupa mirip kayak temenannya gitu. Karena dua tool yang saya share itu Figma dengan Adobe XD itu nanti teman-teman bisa mensimulasikan itu supaya aplikasi temenan kan. Itu nambah klik ya, bisa muncul lain nanti seperti itu. Jadi asik kak. Benar itu nanti katakan sudah bisa itu asik kak, kalian sudah membuat simulasi aplikasinya beneran kayak gitu. Dan ini bisa kalian gunakan juga untuk promo atau jualan juga. Kalau kalian pengen punya usaha apa gitu kan, kayak aja gini ya, misalkan untuk gambarannya, nanti desainnya seperti ini loh, saya punya aplikasi seperti ini misalnya, bikin landing page misalnya, nah, seperti itu teman-teman. Nah ini ada sedikit quote yang terkenal ya, jadi ada prinsip utama adalah 4 ini sebenarnya di dalam desain. Ini kalau teman-teman mungkin nanti belajar lebih lanjut, bisa ke teman-teman DKV ya juga, bagaimana desain itu berpengaruh, bahkan sampai flow aja juga bisa berpengaruh. Tapi kalau di dalam UI itu sendiri ada 4 yang paling bagus untuk menunjang usable interface atau interface antar muka yang mudah digunakan. Ada kontras, repetition, alignment, sama proximity. Beberapa desain UX yang tidak mempertimbangkan ini juga ada juga. Mungkin dia nggak begitu peduli kontras, tapi dia fokus di repetition misalnya. Dia nggak begitu fokus di proximity-nya, tapi fokus di alignment-nya misalkan, urutan bagaimana orang mudah membaca informasinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara visual designer dengan UX designer. Kalau teman-teman DKV itu dia mendesain sebuah poster ataupun gambar, itu dia adalah visual designer, bagaimana men-attract orang pertama kalinya. Nah, kalau UX designer dalam sistem itu lebih dari itu. Selain men-attract untuk pertama kalinya, ketika orang tertarik pertama kali, terus nyoba menggunakan tagihan. Nah, itu adalah goal utama dari UX designer. Bagaimana menciptakan pengalaman menggunakan sistem atau aplikasi sehingga ngarai mangkel kan. Pernah kalian mungkin download aplikasi kan, terus buka aplikasi ini jasik kok suwe apa sampai mengeluarkan kata-kata umpatan gitu. Waduh ini gak lemot ini misalkan, atau waduh ini tampilannya kok ini sih, dari males mau tuh sebagainya gitu kan misalnya. Nah itu kan akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan sendiri ya. Bahkan sekarang di dalam e-commerce pun itu juga berlomba-lomba kayak gitu kan, bagaimana menciptakan pengalaman belanja yang enak. Kadang ada alasan orang-orang itu, aku males belanja ning Lazada karena ini, aku malah seneng ning Lazada timbangan ning ngene apa Tokopedia misalnya, Tokopedia kakean button ngene-ngene sana. Aku seneng ning Shopee kok karena orangnya misalkan, karena aku seneng orangnya loh. Itu bisa aja kayak gitu kan, beberapa alasannya. Nah, punya di sana kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi ini tadi ya, first impression itu sangat berpengaruh, tapi selain itu kalau UX designer itu dia masuk lebih dalam lagi ke apa nih psikologinya bahkan atau penggunaan dari itunya seperti itu sampai ke level aku seneng gawe iki, aku tagihan, sampai bagaimana bisa menciptakan pengalaman orang nyekrol IG sampai gak turu sewengi misalnya, nah kan itu juga salah satu goalnya dari UX designer itu ya. Jadi visualisasi yang bagus juga bisa untuk membuat orang bisa menggunakan ini. Kita akan bahas ini. Tadi ada 4 tadi, kontras, repetition, alignment, sama proximity. Saya ini karena cuma teori, nanti kalian bisa dapatkan beberapa contoh di luar sana. Nanti akan saya juga tunjukkan beberapa contoh yang sudah beredar di luar sana. Nah, sebelum masuk ke sini, ke 4 hal ini atau CRAP ini istilahnya, saya share dulu ke kalian kenapa saya pilihkan 2 tools Figma dan Adobe XD ini yang bisa kalian gunakan.
Jadi biar ada opsi gitu ya, biar ada pilihan. Kalau misalkan teman-teman ada yang sudah punya Adobe XD, dan sudah punya ID-nya Adobe, itu bisa nanti tinggal install aja Adobe XD, nanti pilih yang license-nya free, itu yang individual. Jadi kalian gunakan personal, itu dia free. Tapi kalau kalian gunakan yang tim, itu nanti akan berbayar. Jadi pilih yang individual saja untuk ini teman-teman. Seperti itu. Karena sebenarnya Adobe XD itu dia berbayar, subscription gitu tiap tahun. Untuk Figma, dia itu free juga sama yang individual, ya ada yang free juga. Yang kolaboratif atau sama teman lain bisa ngedit, itu dia baru berbayar. Tapi enaknya Figma itu dia ada yang versi online-nya, jadi nggak perlu nginstal ke laptop kalian masing-masing. Monggo, kalian lebih prefer yang mana? Pak, saya sebenarnya Adobe XD Pak, karena enak diinstal aja di laptop. Monggo. Pak, saya nggak suka Pak, Adobe XD Pak, saya maunya yang online aja, bisa diakses di mana aja. Monggo, Figma bisa jadi pilihannya teman-teman seperti itu. Ya, dua hal tadi itu masih yang bisa saya share ke kalian. Sebenarnya banyak lagi yang lainnya, tapi kalau saya lihat sih pribadi yang sekarang banyak digunakan Adobe XD ya, terutama Figma ya banyak juga, tapi masih belum sebanyak yang menggunakan Adobe XD ya teman-teman. Dulu sebelum eranya Adobe XD ini ada namanya GUI Design Studio, juga sama, dia berbasis install gitu juga, tapi mungkin sekarang sudah kalah ya terkait dengan toolsnya dengan Adobe XD. Kalian juga bisa nanti gunakan, ada banyak banget sebenarnya, ada ada Sysfirma atau apa itu juga ada, dan ada mockup juga bisa online juga kayak Figma, tapi mungkin kayaknya tidak sebagus Figma ya, dan lain sebagainya. Itu teman-teman, jadi nanti monggo nanti dieksplor aja, dibuka link YouTube yang saya share, kalian bisa belajar dari sana, nanti bisa mulai itu, bisa mulai dari sana. Harapan saya nanti itu teman-teman nanti berprogresnya gradual ya. Gradual itu maksudnya progres gitu, misalnya. Harapan saya sih gini, minggu depan sudah mulai ada minimal home, home sama login misalnya. Nah, jadi ada home landing page atau landing page itu ya. Kalian buatkan landing page apa home-nya, bagaimana tampilan awal sistem kalian, lalu bisa menu ke login gitu aja. Dua itu cukup misalnya awal-awal pertama. Nanti baru minggu depannya lagi fokus ke apa tampilan fitur yang fitur ini, misalnya fitur A. Kan fiturnya kan kalian mana ada banyak kan, ada macam-macam sesuai dengan kebutuhan kalian kemarin. Dan misalkan Pak, saya ada fitur pengiriman, fitur pengiriman. Gitu. Nanti mungkin akan terus berprogres. Nanti misalnya minggu ketiga, minggu ke sekarang 9 ya, minggu 10, 11, minggu 12, nanti bisa sudah mulai ya 50% fitur ada semua, muncul semua tampilannya. Kemudian nanti minggu ke-13 misalnya sudah mulai 9%. Minggu 14 sudah mulai misalnya 9% misalnya. Terakhir 15 bisa kalian siapkan slide-nya, PPT-nya, nanti UAS-nya kalian presentasikan lagi ke saya. Seperti itu. Nah, nanti kemungkinan untuk UAS-nya, presentasinya harapan saya sih langsung. Jadi kita melalui Hangout ini kalian langsung share bagaimana tampilan punya kalian. Mungkin nanti biar nggak terlalu repot, kalian bisa gantian. Kelompok pertama dulu maju, baru kelompok kedua, dan seterusnya. Nanti kita bahaslah teknisnya di persiapan UAS nanti. Gitu ya gambarannya nanti teman-teman. Jadi setelah UTS ini kalian hanya silakan fokus ke penggarapan ini, desain dari sistem kalian tadi. Monggo bisa berkreasi semungkin. Ya. Karena kalian ini nilai plus kalian ya harusnya, karena sebagai seorang manajer gitu kan, kalian nanti yang tahu bagaimana bisnis itu berjalan ya gitu. Orang IT kayak saya, sistem informasi atau informatika, saya tahu dari sisi sistem dan proses bisnisnya. Orang informatika atau IT nanti dia yang tahu bagaimana teknis detail menggarap bisnisnya atau menggarap aplikasinya atau sistemnya seperti itu. Tapi kalian yang tahu bisnis kalian, nanti mau dibawa kemana, kemudian bagaimana alurnya dan seterusnya. Itu yang kalian harusnya bisa lebih menguasai. Ini ya, jadi kontras kecerahan
repetition pengulangan, lalu itu bagaimana mengatur letak dan deretan, terakhir proximity atau kedekatan. Kayak misalnya gambaran proximity itu kalian sadar nggak kenapa aplikasi-aplikasi kesehatan itu atau aplikasi misalkan donor darah ataupun aplikasi apa itu rata-rata warnanya merah misalnya. Kemudian aplikasi-aplikasi apa namanya perjalanan kayak tiket atau apa itu rata-rata warna biru misalnya, gitu kan. Itu ada itunya. Apa ada filosofinya di baliknya. Oke, pertama ini kontras. Nah, kontras itu kita atur ya juga. Jadi enggak mek desain kita hitam putih toh seperti itu, tapi kontras ini bisa membantu orang untuk menemukan mana titik yang harus dituju terlebih dahulu. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita menembak bagaimana alur mata kita itu untuk menuju atau melihat mana yang penting terlebih dahulu. Kayak gitu. Misalnya pop up kan sering nggak apa nih saya kena buka apa metu pop up gitu kan iklan atau apa atau misalkan muncul tombol apa di pojokan itu yang warna kelap-kelip gitu-gitu itu kan secara langsung memaksa mata kita untuk menuju ke sana gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan gitu. Atau tombol next itu biasanya dibuat di pojok gitu kan dengan agak tebal misalnya atau dikasih warna apa gitu itu kan bisa jadi itunya. Nah ini misalnya teman-teman, ini kan ada contohnya, ada itu basket ini biasanya kalau belanja ya, taruh di keranjang atau di cancel. Ini kalau nggak dikasih warna pembeda gini, orang bakal sering mungkin kemungkinan salah salah pencet gitu kan. Saya mencet si cancel dulu ya, tapi akhirnya ngulang lagi. Itu akan menimbulkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi jadi juga butuh effort kan, karena harus baca dulu. Ya apa nek misalnya dibuat kayak gini. Nah, jadi cancel-nya bisa direduksi ya. Nah, ini direduksi dia, tapi add to basket-nya yang ditebalkan sehingga dia otomatis akan pertama kali lihat akan cenderung mencet yang add to basket misalnya. Gitu. Atau beda kasih ini. Kalau yang add to basket pakai ini, kalau yang cancel pakai link misalnya. Jadi orang akan cenderung melihat yang besar dulu apa misalnya button ini ya basket berarti dia akan klik gitu. Kayak gitu. Ini contoh-contoh kontras. Jadi kita buat atau misalkan bisa saja Pak saya nggak mau gitu Pak, saya mau yang ini saya warnai oranye ini putih. Nah bisa saja. Jadi untuk menambah kontras. Ini dulu ada gambaran apa namanya di Jerman ya terkait dengan Adolf Hitler dulu misalkan. Apa yang saya nggak tahu sih ini artinya apa tapi intinya jawab ya sama tidak kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak dipaksa gitu ya. Terus ada Hitler wedi yo mesti. Jane gede, enggak cilik ini. Kalau teman-teman sekarang akan fokus ke sini kan, ya iya aja akhirnya. Ini yang jarang kadang dilihat. Ini contoh juga. Sangar Pak ya, zaman dulu terus memperdulikan ini Pak UI Pak. Oh iya, ini kan sebenarnya ilmunya ilmu bagaimana terkait dengan mengattract ya, kan mengattract apa perhatian dari orang lain seperti itu. Itu ya. Nah ini. Nah, kemudian selanjutnya ada repetition. Repetition adalah pengulangan. Jadi sebenarnya bukan fokus di apa desainnya berulang-ulang enggak, tapi fokusnya adalah di word konsistensi ya gitu. Jadi fontnya konsisten gitu kan, ikonnya konsisten, warna, heading dan sebagainya. Ojo menu nang home buka font apa Comic Sans sing jerone warna juga font Times New Roman misalnya. Wong akan apa istilahnya? Akan males nih. Wah, kok fontnya gede-gede sih, ngeluh juga kan akhirnya seperti itu. Bahkan hingga layouting juga harus penting gitu ya, standar layoutnya. Misalnya kalau kita kasih header di atas, ya berarti di atas ada header terus, gitu, konsisten misalnya. Kayak gitu. Jadi terus tadi buttonnya standar, setelah lonjong, setelah kotak aja ngomong. Kalau sama-sama semua. Ya, misalkan dulu itu button itu mesti cenderung kotak ya, kotak bener-bener kotak ono linci yang pucuk misalnya dengan Windows 98, Windows 2000, Windows apa ya. Kemudian di Windows XP mulai dikurangi dikit-dikit. Mulai ada yang lembut lonjongnya gitu. Windows apa Vista dan Windows 7 mulai bahkan yang kotak itu kaku itu sudah mulai hilang. Itu ya misalnya seperti itu.
Ini contohnya misalkan. Ya, jadi dia apa namanya, headernya sama semua, warna merah semua gitu misalnya. Tapi jangan kayak gini. Ini sebenarnya kabeh iki 1, 2, 3, 4, 5 gini kan. Tulisan national cancer-nya di sisi kiri sini. Jangan diubahnya di sini. Orang akan bingung lagi karena orang sudah akan terbiasa dengan search yang di sini misalnya. Kok pas di halaman iki search nang kene, pas nang halaman liyane misalnya, lho kok gak ono kok beda. Lho ya opo iki carane kok. Nah, gitu. Itu bisa dikonsistenkan. Terus ini juga sebelah sisi kiri ini. Ini sisi kirinya agak sedikit beda-beda ya. Kita bisa buat konsisten misalkan saya kasih menu tambahan di sini pojok kiri. Misalnya. Dan ketika diklik muncul menu apa gitu. Dia akan stick di sini terus. Misalnya. Nah, itu bisa juga opsi gitu kan. Kalau kita pengen ada menu-menu yang umum gitu kan, menu kembali atau menu menyimpan atau sebagainya itu ada di pojok kiri misalnya. Dan seperti itu gambaran untuk apa tadi repetition ya. Itu saja fokus ke konsistensinya. Nah ini misalkan banyak di template gitu kan. Kalau template warna biru sama orange ya udah pakai itu terus saja. Ojo biru orange, sebelah birunya warna hijau misalnya akan memperusak kurang estetikanya kurang gitu kan istilahnya. Sehingga konsistensi itu akan sangat berpengaruh di desain seperti itu. Nah, ini misalnya kalau kita pakai apa namanya icon-icon yang ada di material icon ya, material icon itu icon-iconnya dipakai Google biasanya. Jadi misalkan icon gambar kayak gini, icon orang kayak gini, kalau icon suara, post share kayak gini, icon video kayak gini. Jangan misalnya situ ikonnya putih kayak gini kan warnanya ikonnya, sing kene kok kayak icon sing warna biru misalkan, akan kontras dengan tulisan ininya misalnya. Ya kalau share kayak gini misalnya, itu harus konsisten. Itu ya gambarnya seperti itu. Nah ini juga sama. Kalau emang kita pakai template atau pakai desain yang apa kayak gini bentuknya temanya ya kayak gini terus. Ojo gini dicampur sama ini. Di situ ya kan melengkung ini kan agak ada sedikit melengkungnya, tapi di sini pakai kotak lancip gini. Jangan kita nanti akan memperusak apa namanya kaidahnya. Dan orang kan ganti-ganti ini. Seperti itu. Terus alignment. Alignment itu adalah bagaimana kita bisa mempermudah alur baca orang. Ini yang kalau orang Indonesia baca gimana? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri kanan ya, dari kiri ke kanan. Ini akan beda lagi kalau kalian ngasih website ke orang Arab yang bacanya dari kanan ke kiri atau orang mana? Jepang ya, Jepang apa? Mana ya? Yang bacanya dari atas ke bawah misalnya. Nah, itu akan beda lagi nanti bentuk tampilan webnya. Kalau kita biasa kiri ke kanan, jadi kita atur nanti mana poin-poin yang paling utama itu ada di tengah atau kiri atas misalnya. Nanti baru kita alur bacanya orang ke kiri ke kanan, terus baru ke bawah, terus ke kanan lagi, baru ke bawah kiri, ke kanan lagi seperti itu. Sehingga ini alurnya harus diatur juga. Oh, yang kiri ini saya kasih menu-menu utama. Ini baru kontennya misalnya tengah ini seperti itu. Ini ada info-info tambahan. Ini ada klasmen utama yang dia akan stick terus di sini misalnya. Seperti itu. Ini ya. Ojo misalkan jangan kayak gini. Wah, ini kan enak ya, kurang lurus itu. Sudah enakin, sudah enakin, sudah enakin, sudah enakin juga. Wah kan sisi akhirnya orang nggak fokus ngisi tapi fokusnya bersih tak kok. Itu sih pasti karpe kan. Mesti akan sedikit banyak akan batin seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya gambarannya. Jadi alignment itu dia fokus pada bagaimana memastikan bahwa desain itu bisa dibuat interface-nya konsisten antara horizontal dan juga vertikalnya. Oke. Ya, ini contoh dari garisnya. Ya, kalau bagus ya gini, lurus gini semua. Panjangnya sama, kemudian terus bawahnya urutannya sama. Seperti itu. Ini juga misalnya untuk balot ini kan nggak rata ini nggak rata kiri nggak rata kanan atau nggak rata apa tambah susah gitu kan. Nah, dibuat kayak gini juga bisa. Ini ya contohnya. Terus terakhir ada proximity. Proximity itu terkait dengan
kedekatan. Eh, proximity itu bagaimana tentang pengaruh terkait dengan kedekatan antara pengguna dengan sistemnya. Jadi ketika item atau komponen itu berdekatan satu sama lain, dia akan cenderung orang mari metak iki pasti ndelok samping kanan kiri atas bawahnya. Berarti dia akan menuju ke yang setelahnya gitu misalnya. Gitu. Atau bisa jadi juga ini kedekatan antar emosi dari pengguna juga bisa. Jadi ada kedekatan komponen juga ada kedekatan emosinya teman-teman seperti itu. Contoh ini, daripada kita ngelis semua barang yang kita buat, coba kita cek sih barang-barang kita sortir, gitu kan. Kita sortir berdasarkan dari apa tipenya, apa sih mirip-mirip misalnya, sehingga nanti orang ketika begini dia pasti akan nyari yang apa mirip-mirip apa alat-alat yang dekat dengan mereka. Misalnya kemarin golek kamera atau foto, dia pasti akan mungkin bisa nyari aja audio atau TV-nya misalnya. Atau cari kalau ada cari tentang audio, berarti dia mungkin ada juga nyari iPod atau MP3 misalnya. Seperti itu teman-teman. Terus PC atau laptop, pasti kok nyari aksesorisnya. Karena ya software misalkan, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa kategorikan untuk mempermudah melihat bagaimana mencari kontennya. Ini ya, ini misalkan. Bagaimana terkait dengan aturan apa menggabungkan gambar dengan tulisan juga misalnya bisa dipakai kayak gini. Ojo misalnya gambar nanti gede terus baru misalnya tulisan. Itu juga boleh sebenarnya tapi akan beda ketika dibuat gambar separuh tapi ada info yang utama yang disampaikan di sebelahnya gambar misalnya. Karena orang Indonesia kalau membaca cenderung dari kiri ke kanan gini, bacanya seret, 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 dan seterusnya. Kayak gitu. Sehingga apa yang eye catching itu harus kita langsung biar menarik mata dari para pengunjung kita seperti itu. Ini juga klik here ini tadi konsepnya di kontras ya. Nah, tadi kan ini biar orang klik ini klik now sama klik here ini itu dibuat gede tulisannya dan orangnya murup gitu kan. Terus lihatnya sing ireng sama ini agak sulit buat itu misalnya. Sehingga orang pasti ketika baca pasti awalnya dulu, wah apa kira ngasih headline, oh kayak gini judul kita di sini, terus apa info nih, apa mau udah ini, dan ketika awal bukain aja pasti akan kelihatan ini orangnya apa ya kok kirim murah-murah. Ini juga bisa sebagai strategi juga menjagani wong-wong sing langsung klik misalnya, sing biasanya wong malas moco kan, aku anggar klik lah, sementing mari ya gitu itu yang bisa juga kita tangkap sebagai peluang. Itu teman-teman ya. Atau ini juga bisa jadi bahwa bagaimana mengatur apa namanya misalnya Twitter kan gini kan diklik baru muncul samping kanannya ya. Enggak diklik mana ini ada detailnya di sini. Nah juga bisa dibuat sebagai bahwa apapun informasi yang berkaitan dengan info yang sebelumnya dia akan muncul nanti. Nah, mana hal yang dekat dengan info yang sakit dari sebelumnya itu dia akan muncul lagi di bawah atau di samping kanan seperti itu sehingga orang memudahkan orang untuk melihat juga ini hubungan kayak gini ternyata ini mau kayak ngomongin itu karena balas sih loh gitu seperti itu. Oke itu ya gambaran awal tentang kontras, repetition, alignment sama proximity. Nah sekarang saya akan tunjukkan contoh aplikasinya teman-teman. Ini yang Figma. Kalian bisa cek di sini. Figma.com. Kalian bisa langsung login menggunakan akun Gmail kalian. Seperti itu. Seperti itu. Nah, teman-teman ya. Ini beberapa ada Figma Basic. Ini adalah gambar-gambar yang sudah ada teman-teman di sini. Kalau kalian mau bikin baru nanti bisa klik new sini. Ini project saya. Kalian bisa klik new nanti bisa membuat baru project baru. Atau
kalian bisa import. Nah, enaknya Figma sama Adobe XD, dia sudah banyak contoh template yang di luar sana. Misalnya contohnya ini. Nah, ini saya punya apa namanya fabric.co ini. Dia punya sekali ini ya. Ini ada dia ini ada contoh Hopin. Aplikasi Hopin ini misalnya. Dia itu ada file bentuknya untuk Figma, Sketch sama Adobe XD, tapi ini bayar. Saya gratisan ini free saya. Nah, ini ya. Kayak gini, Brightkit ini misalnya. Ini bisa ada untuk Figma, bisa untuk Sketch juga. Nah, kalian download. Ya. Pak, nggak harus pakai email UIS kan, Pak? Nggak harus, email Iya. bisa boleh. Kenapa? Email UIS ini DM-an? Enggak kok, Pak. Ya, sebenarnya nggak masalah email UIS juga. Akan teman-teman, kalian itu memanfaatkan email UIS, kalian itu bisa mendapatkan fitur aplikasi yang harus berbayar, tapi kalau ada dia for academic, itu pasti nggak email UIS kok oleh gratisan. Contoh ya, saya tuh ada aplikasi itu namanya Oh, Signavio. Yang saya Signavio itu loh, untuk desain itu. Signavio iya. kan harusnya bayar. Tapi kalau kita akses yang akademik.signavio, itu pakai email itu jadi gratis. Ada beberapa software yang menawarkan gitu soalnya. Jadi kalian bisa memanfaatkan domain @wisi.id itu untuk mendapatkan yang free atau gratisan. Iya. Ini ya, misalkan ya, Oh, begitu ya, Pak. nih bagi ini saya download misalkan, nanti saya akan memilih yang loh, saya mau download template-nya ini loh sebenarnya. Sebentar. Lihat template-nya. Cari aja teman-teman yang cari yang template gitu, nanti akan saya kemarin sudah download ini misalkan. Ini contohnya ya. Saya ini sudah download ini. Kita download ini misalkan health app. Ini kita klik buka gini aja. Terus sudah ada contohnya yang kayak gini. Nah, ini dia udah jadi nih. Kalian bisa ambil aja komponen-komponen yang ada di sini. Misalnya ini kalian, pas saya mau ambil contoh yang ini deh, chartnya ini misalkan, atau desainnya yang ini, gitu. Itu bisa kita ambil aja sama gambar yang ini deh. Ketoknya gambarnya lucu ya. Kita klik di sini ya, klik di sini nanti kita bisa copy, taruh di tempat kalian. Atau ini aja kalian ubah-ubah, misalkan kalian ganti aja, tinggal ini ganti kata-katanya ini, misalkan ganti misalkan apa not sleep, kecilian ya, kita besarkan. Ini ganti apa misalkan, ini ganti data personal misalnya. Kalian bisa gunakan template ini untuk apa namanya, kalian desain kayak kalian gitu. Google aja sebenarnya banyak kok, misalkan gini, free download. Nah, ini free download Figma template, dan Figma template free download. Nah, misalkan di e-store, nah, contoh ini misalkan dashboard ini kan, kalian, Pak saya itu butuh informasi dashboard Pak, misalkan berapa jumlah pelanggan, berapa ya hari ini bisa itu, kalian bisa klik di sini, nanti kalian pilih yang Figma ini, download ini kan, nanti pilih yang Figma. Figma itu teman-teman, nanti kalian kalau download itu dia ini ya, jadi ini pilih yang Figma ini kan, download for free. Nanti dia akan bentuknya itu charge. Kadang ada yang ribet gini ya, tapi nggak masalah teman-teman.
Oh, bayar. Nanti bentuknya akan namanya .fig. Ini saya kasih contohnya. Nah, ini dia. Muridnya .fig ini. Nah, semakin banyak dia tampilnya akan semakin besar filenya. .fig ini. Kalau Adobe XD nanti dia akan kayak gini bentuknya. Sudah bentuknya Adobe XD gini. Bentuknya .xd gitu dia. Tapi karena ini saya sudah ada aplikasi XD-nya, dia muncul logo XD-nya. Itu ya. Atau ini. Segmen dulu di mana ya? Saya agak lupa soalnya dulu segmen. Kayaknya di sini nih. Di Figma Crush ini aja. Ya, dia khusus yang Figma. Ini misalkan dating app ini kan. Woy. Coba. Edit now. Ini ya, nah ini ya. Ini bentuknya dating app.fig. Ini dia 3 mega. Ini klik aja. Download. Nanti dia akan download seperti ini. Nah. Gimana nih tampilannya? Buka aja nanti. Ini ya, masih di folder gini ya. Gimana caranya bukanya kalau di Figma? Kalian buka Figma kalian. Ini ya. Tapi jangan di sini. Ini kan masih halaman kalian buat ngedit. Kalian balik ke halaman kalian di back to file ini. Kalian balik, istilahnya balik ke home gitu kan. Nah, balik ke sini dulu. Import ini. Nah, import. Kalian cari tadi file ini .fig ini tadinya. .fig ini misalnya. Import dulu sih ya, nanti akan muncul di sini. Nah, ini dan itu seperti ini kan. Ingatnya kalian bisa nanti ambil contohnya. Jadi gampangannya comot-comot aja. Atau siapa comot ini, nanti bisa diatur. Aku ambil font ini, ambil gambar ini bisa kalian edit seserah kalian. Itu bagaimana tutorial menggunakan Figma-nya, kalian bisa cek di apa namanya link YouTube yang sudah saya share ke kalian. Ini ya. Dia nanti bisa macam-macam, Pak, saya web, Pak. Ini kan mobile. Gimana, Pak? Sudah ada template-nya. Nanti ada, kalian bisa memilih kanvas dulu ya. Awal kali pas bikin, kalian bikin untuk tablet, itu untuk mobile, atau itu untuk web, seperti itu. Sambil menunggu ini, kemudian yang Adobe XD gimana? Sama juga. Sorry. Kalian bisa cari banyak sekali di luar sana. Ini ada contohnya xdguru.com. Ini banyak sekali template-template untuk Adobe XD misalnya. Seperti itu. Bahkan teman-teman, setahu saya teman anak-anak mahasiswa sisfor itu kalau bikin desain di mana di IG itu bahkan banyak yang ngambil dari sini. Jadi desainnya yang XD yang ben apik ketakane baru diekspor tadi JPEG misalnya. Gitu untuk lebih mempermudah desainnya. Contoh ini ya, page template for XD, ini bisa kalian gunakan juga. Get it now di sini, kita akan download filenya namanya .xd. Nah ini dia, XD seperti ini dia, tampilannya nanti. Nah ini ya muncul. Karena saya sudah install .xd, dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul gini, tinggal dibuka aja, dia akan membuka aplikasi .xd-nya. Pak, bagaimana cara install .xd-nya, Pak? Kalau .xd teman-teman, kalian install aja langsung di sini. Gampang. Googling aja. Free download Adobe XD for Windows 10 misalnya. Kalian bisa masuk ke webnya adobe.com. Ini langsung muncul ke UX Design Collaboration ini. Dia akan nanti muncul aplik apa? Ini ya, pilih yang ini ya, start for free ya. Just buy now, kalian akan ditarik nanti kalau yang start for free ini. Dia akan download nanti aplikasinya kecil, cuma 2 mega. Tapi pas install nanti kita akan disuruh login dulu secara online. Seperti itu. Nah ini, create account atau sign in. Kita bisa sign in via Facebook kita, apa Google kita atau Facebook kita. Nanti akan install sendiri. Nanti kayak gini tampilan aplikasinya XD. Nah, Bapak, mirip ya? itu Ya, installnya harus online Pak? Kalau yang Adobe XD ya harus online dulu awalnya.
kayak gitu. Kayak install Chrome loh. Kalau pernah kan install Chrome, kan awalnya kan download Chrome kan cilik kan, cuma betul KB gitu kan. Pas diklik dia baru install sambil download yang online. Ini ya tampilannya untuk yang SD ini kayak gini. Ini kalau bisa di play nanti dia akan muncul simulasinya kayak gini. Nah, ini bisa kalian arahkan, misalnya button ini kita klik masuk ke halaman yang mana, bisa seperti itu. Minggu depan saya kasih contohnya yang sudah jadi punya teman-teman mahasiswa saya yang fokus di sini memang. Jadi sudah contohnya satu full jadi gitu, nanti bisa disimulasikan. Klik mana, seperti itu. Nah, ketika kalian buat desain baru, itu kalian bisa menentukan dulu di awal, misalnya new ya. Nah, ini kalian bisa milih dulu, mau web, iPad, apa untuk iPhone, misalkan. Kayak gitu. Ya, bisa. Untuk HP ya, berarti pakai pilih yang ini, kalau iPad atau tab pilih yang ini, kalau web pilih yang ini. Seperti itu. Jadi dia akan bentuknya menyesuaikan. Nah, ini dia. Awalnya seperti ini. Ini bisa kita perbesar. Pak kok hilang? Bisa kita geser. Nah, kok hilang geser? Nah, ini. Nah, ini. Kalian bisa menambahkan teks baru misalkan. Terus ini Pak teks misalkan. Halaman web saya. Awal gini ya. Saya edit dulu. Mau fontnya apa? Ini di sini. Ukurannya berapa? Bisa disesuaikan di sini. Karena misalkan tab dulu. Lebih besar. Nah, di sini. Terus nanti bisa diatur-atur. Tambah gambar apa. Gitu. Silahkan dipelajari lagi nanti di itunya. Kalau download, kalau import tadi gampang. Nanti import langsung jadi kayak gini. Kalian tinggal lagi diedit aja. Di zoom kan. Tinggal diedit ininya. Ganti apa diganti ininya kan. Nah, ini kalau SD ya, ini dia install di sini. Kalau yang Figma tadi online dia. Jadi nggak enaknya kalau Figma ya, kalau internetnya nggak begitu kenceng, ya dia akan berpengaruh. Itu Figma ini. Dan karena ini bisa kita klik, nah dia akan sudah muncul kayak gini nanti. Nah ini contoh template-nya dia. Karena ini mobile, jadi dia bentuk kayak gini. Nah, ini bisa kita ganti, misalnya fotonya diganti, apa ikonnya diganti, apa icon yang diganti juga iconnya ini. Seperti itu teman gambarannya. Monggo dieksplor aja ya, sesuai dengan tutorial yang saya kasih itu. Nanti minggu depan kalian minimal coba buat dua dulu lah, halaman home aja ya, bagaimana halaman home-nya, sama halaman login ataupun pada halaman utama. Jadi dua halaman itu cukup untuk awal, nanti kita cek, bisa kasih feedback lagi, nanti bisa kalian per minggu progres lagi, terus sampai nanti di akhir semester selesai full kayak gitu. Bikin banyak halaman, berapa halaman kayak sistemnya sudah jadi seperti itu. Oke, nanti pas ketika nyoba ada pertanyaan monggo juga bisa kalian tanya ke saya. Tapi harusnya di tutorial itu sudah lengkap kok. Banyak sekali tutorial yang ada di situ juga menurut saya, tapi saya pilihkan yang pakai bahasa Indonesia. So far sih dua orang ini yang share pakai bahasa Indonesia enak dalam menjelaskan menurut saya. Banyak juga yang lainnya ada tutorial yang pakai bahasa Inggris juga.